Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ajis Brand Pitano dengan NIM 001, Fakihudin Abil Fida 009, Rita Fikriana Sari 017, Muhammad Jasmin Saleh 026, dan Mas Ababil Fakhrizal Wicaksono 038. Di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Jadi ada dua yang materinya. Pembahasan pertama yaitu tentang kondisi masyarakat Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini berawal dari peradabannya dahulu dan agama bangsa Arab. Peradaban bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam, mereka beragama, ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan berhala. Dan Makkah ini menjadi pusat kota karena lokasi yang berada di sepanjang jalur Mediterranean, yang dimana jalur perdagangan ini membentang dari Arabia Selatan sampai utara, yang menjadi lalu lintas perdagangan dari Teluk Persia, Laut Merah, melalui Jeddah dan keluar ke perbatasan Afrika. Jadi peradaban bangsa Arab pada zaman dahulu itu merupakan pusat kota dari jalur perdagangan. Sedangkan masyarakat Arab ini terkenal jahiliyah. Jahiliyah ini teman-teman berasal dari kata jahila yajhalu yang berarti bodoh atau tiada tahu. Menjadi bukti bahwa mereka adalah jahiliyah, ini pertama, kebiasaan membunuh anak perempuan karena takut lapar dan malu. Yang kedua, memperjualbelikan perempuan, dan dalam hal kepercayaan bangsa Arab jahiliyah juga ditentang Islam. Jadi bukan jahiliyah bodoh dari segi pemikiran, bukan, tetapi dari segi moral. Jikalau pemikiran bangsa Arab zaman dahulu juga maju dalam hal perekonomian, terbukti menjadi pusat kota perdagangan, tetapi zaman jahiliyah dilihat dari moralnya, karena pertama membunuh bayi anak perempuan tadi dan menjual belikan perempuan. Disebut jahiliyah ini karena Islam datang dan sesuai tradisi Islam, apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan agama Islam, dan disebutlah mereka dengan perbuatan moralnya jahiliyah atau bodoh. Materi selanjutnya tentang perubahan masyarakat Arab pada Nabi Muhammad SAW akan disampaikan oleh Mas Fatih. Perubahan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, Jazirah Arab yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya Islam dahulunya merupakan suatu wilayah yang terdiri banyak kabilah yang gemar berperang. Syalabi membagi bangsa Arab ke dalam dua bagian penting. Pertama, penduduk gurun pasir, yang kedua penduduk negeri. Yang pertama ini penduduk gurun pasir. Penduduk gurun pasir adalah kabilah-kabilah yang tinggal di bagian tengah Jazirah Arab seperti wilayah Najd. Nah, mereka merupakan kabilah-kabilah yang suka berperang. Kabilah-kabilah yang sering hidup di gurun pasir adalah kaum Badui. Selain dari pandangan negatif yang sering dialamatkan kepada kaum Badui, penduduk gurun pasir mempunyai beberapa keistimewaan. Yang pertama tentang kemurnian nasabnya, yang kedua bahasa Arab yang mereka miliki masih murni, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa orang asing. Yang ketiga, kaum Badui lebih condong kepada memelihara dan menjaga kepentingan dan kemurnian kabilahnya. Yang keempat, penduduk gurun pasir mempunyai sisi pergaulan sosial yang baik. Yang kelima, mereka juga dikenal setia kepada kawan, mampu menepati janji, dan mempunyai tabiat yang jujur dan tegas. Yang kedua, penduduk negeri. Penduduk negeri mempunyai ciri yang berbeda dengan penduduk gurun pasir. Penduduk negeri adalah mereka yang tinggal di daerah subur seperti Bahrain, Oman, Mahroh, Hadramaut, Yaman, dan Hijaz. Penduduk negeri sudah berkehidupan secara menetap dan membentuk kota-kota. Mereka juga sudah membentuk satu institusi kerajaan dan membuat kebudayaan. Nah, penduduk
penduduk negeri ini sering melakukan interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan bangsa luar untuk memperluas jaringan dan kerja sama bilateral. Kehidupan yang stabil dan mapan membuat mereka sering terjerumus ke dalam nafsu syahwat keduniawian. Karena kehidupannya yang stabil dan banyak kenikmatan, mereka mudah dikotori oleh kejahatan dan perbuatan tercela. Akibatnya, penduduk negeri banyak kehilangan kontrol diri terhadap hawa nafsu mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Untuk Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Nah, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan juga jujur. Beliau ini merupakan pedagang yang kaya raya. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mana mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah itu hanya 2 tahun, di mana pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Kebijakan dari Khalifah Abu Bakar itu diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan pengurusan terhadap agama, yang kedua kebijakan dalam kenegaraan, yang ketiga gaji untuk khalifah diambil dari Baitul Mal, dan yang terakhir membentuk Dewan Syariah sebagai penasehat bagi lembaga peradilan Islam. Mengenai pemerintahan Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir setelah 13 tahun kelahiran Nabi atau usianya lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab ini seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan orang lain diantaranya. Beliau mampu memprediksi hal-hal yang akan datang di masa yang akan datang, atau hal-hal yang belum pasti terjadi namun dia bisa memprediksi hal tersebut. Umar bin Khattab ini juga menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai jiwa keadilan yang sangat tinggi. Dia menegakkan keadilan pada masa pemerintahannya tanpa pandang bulu atau tanpa pandang status sosial bahkan kekayaan. Dia benar-benar menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Umar bin Khattab ini menjadi khalifah kurang lebih selama 10 tahun. Pada saat pemerintahan beliau, Islam sangat berjaya dan sangat menyebar luas di seluruh dunia. Salah satu prestasi yang beliau raih pada saat memerintah yaitu yang pertama itu adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini dilakukan oleh Umar bin Khattab sampai ke benua Afrika dan benua Eropa. Pada saat itu perluasan Islam sangatlah luas dan sangat banyak yang memeluk Islam berkat usaha dan kekuatan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Kemudian prestasi yang beliau miliki selanjutnya adalah menetapkan administrasi negara dan administrasi sistem keuangan negara. Ya, materi selanjutnya dari saya yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan terpilih menjadi
khalifah ketiga. Utsman lahir di Thaif pada tahun 579 Masehi atau 42 sebelum Hijriah. Ia lahir dari Bani Umayyah Mekah yang kaya dan berkuasa. Bahkan ia merupakan pedagang sukses dan kaya raya. Bani Umayyah merupakan suku Quraisy yang terpandang dan kuat. Mayoritas keluarganya menolak keputusan Utsman menjadi seorang muslim, termasuk istri-istrinya. Akhirnya ia menceraikan istri-istrinya. Tetapi kemudian ia menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah bin Muhammad dan adiknya yang bernama Ummi Kulthum binti Muhammad. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, sebab itulah Utsman merupakan sahabat Nabi sekaligus menjadi menantunya. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama memerintah, ia mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu membukukan Al-Quran, memperluas wilayah kekuasaan Islam, mengangkat gubernur dari kalangan keluarga, dan menghadapi sejumlah pemberontakan yang membuatnya terbunuh. Selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memimpin sampai tahun 40 Hijriah. Ali lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah, 30 tahun setelah tahun gajah atau 600 Masehi. Ali merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW sekaligus menantunya. Ali menikah dengan Fatimah binti Muhammad. Setelah dibaiat sebagai khalifah, Ali memang tidak bisa banyak berbuat untuk dunia Islam selain mengkonsolidasikan kekuatan kaum muslim. Tetapi kaum muslim terpecah-pecah. Selama kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadi pemberontakan internal. Dalam pemerintahannya, Ali mengambil langkah-langkah seperti memindahkan ibu kota, perang Jamal, dan perang Siffin. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.